Sumsel 24 jam hari ini. Anggota Polsek Talahat bersama polisi kehutanan mengamankan satwa liar tenggiling yang berkeliaran di kebun warga. Satwa liar yang dilindungi negara ini selanjutnya dibawa ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 2 Lahat. Anggota Polsek Talahat bersama polisi kehutanan menyusuri kebun milik warga di Desa Indikat Ilir, Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat. Dengan membawa kandang, anggota menyusuri jalan setapak untuk mencari keberadaan satwa liar terenggiling. Setelah ditemukan, terenggiling langsung dimasukkan ke dalam kandang untuk diserahkan ke BKSDA Wilayah 2 Lahat. Kapolres Lahat AKBP Ahmad Gusti Hartono melalui Kapolsek Talahat Ibtu Irsan mengatakan jarak antara perkebunan warga dengan pemukiman memang cukup jauh. Kemungkinan satwa liar ini berkeliaran di kebun warga. Ibtu Irsan meminta kepada masyarakat yang kembali menemukan terenggiling untuk dilaporkan ke pihak berwajib atau BKSDA. Pihaknya pun mengingatkan agar masyarakat untuk tidak berburu atau menangkap dan jual beli hewan yang dilindungi karena dapat mengancam kepunahan. Kebetulan anggota kita mendapat dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang menangkap terenggiling tersebut bermain-main terus di kebunnya. Akhirnya ditangkap oleh masyarakat, terus menghubungi kita dan minta diserahkan kepada BKSDA. Ya, kita kepada masyarakat harus menjaga kelestarian lingkungan kita, baik sumber daya alamnya maupun yang menyangkut hayat hidup di atas tersebut, termasuk hewan-hewan yang dilindungi termasuk jenis terenggiling. Senada, anggota BKSDA Wilayah 2 Lahat Kamaludin membenarkan bahwasannya hewan tersebut telah diamankan dan nantinya akan dilepas kembali ke hutan. Reporter dan juru kamera bernardpalpres.com. Pemirsa, Civitas Akademika Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang melakukan sinergitas ke sejumlah mitra, salah satunya Harian Umum Palembang Express. Bangunan kerjasama dilakukan sebagai wujud dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Patah Palembang Dr. Endang Romiatun bersama General Manager Harian Umum Palembang Express Tri Nurwanto diwakili pemimpin redaksi M. Iqbal menandatangani nota kerjasama dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam penandatanganan kerjasama ini langsung disaksikan Wakil Rektor 3 UIN Raden Patah Palembang Dr. Hamida, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Marsaid, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Dr. Munir dan seluruh pejabat di Fakultas Adab dan Humaniora. Menariknya, penandatanganan kerjasama ini bertepatan dengan tasyakuran Fakultas Adab dan Humaniora ke-23 tahun. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Dr. Endang Rohmiatun M.Hum menjelaskan pengembangan kerjasama dengan mitra non-pemerintah sebagai wujud mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan kerjasama ini diharapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah sesuai kebutuhan industri sehingga menjadi poin dalam peningkatan akreditasi. Penilaian peringkat A itu diperoleh dan terakui oleh BANPT, ya, Badan Akreditasi Nasional, tentunya melalui beberapa instrumen atau 7 standar, ya. Standarnya diantaranya adalah standar SDM. Tentunya SDM atau dosen itu adalah rekognisinya, ya. Jadi publikasi maupun pengakuan di tingkat internasional, nasional maupun lokal. Wakil Rektor 3 UIN Raden Patah Palembang Dr. Hamida mengapresiasi upaya yang dilakukan Civitas Akademika Fakultas Adab dan Humaniora. Dengan bangunan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di fakultas tersebut. Usia 23 tahun ibarat gadis yang udah dewasa, ya, sudah mateng gitu, sudah mapan. Sebentar lagi akan menikah, ya. Menikah usia 25 tahun. 23 tahun banyak perubahan yang luar biasa tergambar dari nilai akreditasi A. Nilai akreditasi A itu menggambarkan bahwa program studi itu betul-betul sudah masuk program studi yang baik dan layak untuk diminati oleh banyak orang untuk masuk prodi itu. Dari segala sisi dinilai dari 7 standar itu luar biasa sekali untuk akreditasinya A.
Sementara itu, General Manager Harian Umum Palembang Express Tri Nurwanto mengapresiasi jalinan kerjasama bersama Civitas Fakultas Adab dan Humaniora. Sebelumnya, Manajemen Harian Umum Palembang Express sudah menjalin kerjasama di tingkat Rektorat UIN Raden Patah Palembang. Reporter Trisno, juru kamera Firyansyah, palpres.com. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Aufa Sarizal, mengajak setiap daerah di Sumsel untuk menambah destinasi wisata baru, sehingga menjadi motivasi untuk mengembangkan kepariwisataan. Menurut Aufa Sarizal, pariwisata menjadi salah satu sektor yang terdampak di masa pandemi COVID-19, namun bukan menjadi alasan untuk tidak memiliki aktivitas selama COVID-19. Seluruh kepala organisasi perangkat daerah yang terkait sektor pariwisata dan kebudayaan se-Sumatera Selatan mulai pagi tadi hingga Rabu mendatang menghadiri rapat teknis kebudayaan dan pariwisata di Hotel Dewinda Lubuk Linggau. Ketua pelaksanaan rapat yang juga Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Aufa Sarizal, mengatakan rapat teknis tersebut bermaksud merumuskan sejumlah kebijakan strategisasi untuk memajukan pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan. Di antaranya menstimulasi setiap daerah untuk menambah destinasi wisata baru sehingga menjadi motivasi untuk mengembangkan kepariwisataan. Di mana rapat ini sebagai tuan rumah kita secara bergilir dan bergantian. Nanti setelah rapat kita putuskan untuk berikutnya daerah mana yang siap untuk jadi tuan rumah. Dan alhamdulillah Linggau ini yang sudah kedua kali. Yang sudah kedua kali tahun sebelumnya, tahun 2016 kalau tidak salah, Linggau sudah pernah jadi tuan rumah dan sekarang Linggau kembali. Dan ini sengaja kita lakukan, tujuannya adalah dengan kita bergantian atau bergantian sebagai tuan rumah, paling tidak kita seluruh insan pariwisata Sumatera Selatan kita bisa melihat langsung destinasi wisata yang ada di daerah. Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Isnaini Madani, menyatakan mendukung penuh cita-cita rapat teknis kali ini, di mana pihaknya ikut berupaya menambah destinasi wisata baru dan mengupayakan prioritas vaksinasi bagi para pelaku wisata agar pariwisata di Kota Palembang segera normal kembali. Kita minta kepada pemerintah agar insan pariwisata ini diprioritaskan untuk diberikan vaksinasi. Nah, apabila nanti seluruh insan pariwisata, seluruh yang terkait dengan pariwisataan sudah dilakukan vaksinasi, kita harapkan tentu dunia pariwisata akan normal kembali. Ya. Pandemi berakhir, pariwisata normal kembali, destinasi yang saat ini sudah mulai kita tata tentunya nanti sudah ready semua, sudah siap. Jangan kita mempersiapkan destinasi setelah pandemi berakhir, telat kita. Reporter dan juru kamera Dian Cayani Fitri, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kegiatan bersepeda sehat terus rutin dilakukan keluarga besar Harian Umum Palembang Express. Sabtu akhir pekan kemarin, rombongan keluarga besar Palembang Express bergabung bersama komunitas goes aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Palembang yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa. Start di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, rombongan pesepeda menelusuri jalan protokol, kemudian singgah sejenak di Dapur Cinta Cafe, Kampung Kuliner Bingen, samping Jembatan Musi 4. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, terlihat sangat antusias dan sumringah saat jemarinya dengan cekatan memilin gula palu yang dihidangkan Dapur Cinta Cafe. Orang nomor 1 di kalangan ASN pemerintah Kota Palembang ini mengaku bahagia dengan kuliner tradisional hingga membuatnya bernostalgia kembali kepada masa-masa kecilnya. Demikian keseruan yang tercipta saat Ratu Dewa mengajak rombongannya termasuk manajemen Palembang Express usai bersepeda start dari Rumah Dinas Wali Kota Palembang, lalu menyusuri beberapa jalan protokol dan singgah di Dapur Cinta Cafe di Kampung Kuliner Bingen, Jalan Kiai Haji Azari Lorong Waspada, Seberang Ulu, Palembang. Sementara itu, pengelola Dapur Cinta Cafe, Riki, mengatakan baru 3 bulan terakhir membuka tempat jajanan tradisional khas Palembang tersebut. Salah satu tujuannya yakni menambah daya tarik wisata air di tepian Sungai Musi, Palembang. Pada pagi hari ini, goes ke Kampung Bingen, pinggiran Sungai Musi. Tujuan utama kita adalah mencicipi kue-kue konten lokal khas Palembang. Makanya kita ajak teman-teman ASN bersepeda untuk makan bersama. Ya, katakanlah ini adalah kue-kue
kearifan lokal yang harus kita budayakan, kita angkat ke permukaan sehingga ini menjadi kue yang bisa digemari oleh warga, tidak hanya Palembang, Sumsel, bahkan secara nasional. Mungkin banyak kue ini yang mana yang paling favorit nih? Kalau saya ini sih yang paling favorit, yang dari dulu saya sering makan ini. Iya. Gimana terasanya? Oh enak, dari dulu kan saya sering, apalagi di zaman saya kan katakanlah orang pinggiran, orang marginal, dari kampung, terus sampai sekarang saya suka ini. Oh, tadi itu apa? Gula palu ya? Gula palu juga sama teman-teman tadi. Nostalgia kali Pak ya, sekalian nostalgia. Sudah jarang ketemu makan gitu Pak? Sudah jarang sekali, di sini saya baru menemukan. Ada sensasinya Pak. Ya. Reporter Muhammad Iqbal, juru kamera Ahladi Parit, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, dan Ternyata Bukan Mistis. Saya Sri Devi, sampai jumpa.